Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi segera siapkan buku paket dan juga alat tulis untuk menunjang pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, untuk materi di IPA di minggu pekan sekarang itu tentang bab 2. Karena di bab 1 itu kita sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran bab 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada hari ini yang akan dibahas pertama yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin atau secara seksual, dan perkembangbiakan secara vegetatif yang dilakukan dengan tidak kawin atau aseksual. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat membedakan perkembangbiakan secara seksual atau generatif dan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, dalam tumbuhan pun memiliki alat reproduksi. Nah, alat reproduksi pada tumbuhan itu terletak di mana? Terletak pada bunga. Nah, jadi di dalam tumbuhan itu alat reproduksinya ada di dalam bunga. Tepatnya bagian bunga yang ada benang sari dan juga putik. Nah, jadi proses atau alat perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan itu terletak pada bunga. Nah, dalam bunga ini itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina bunga. Tepatnya untuk alat kelamin jantan bunga itu dinamakan dengan benang sari. Nah, sedangkan putik itu merupakan alat kelamin betinanya bunga atau tumbuhan. Jadi kalian diingat bahwa benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik itu alat kelamin betina pada tumbuhan. Tentu benang sari dan putik ini berperan penting dalam proses perkembangbiakan generatif. Karena tadi itu perkembangbiakan generatif ya perkembangbiakan yang melalui proses peleburan atau secara seksual atau secara kawin, sehingga membutuhkan peran dari benang sari yang dimana sebagai alat kelamin jantan dan juga putik dimana sebagai alat kelamin betina dari tumbuhan. Perkembangan generatif itu ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, pembuahan di sini adalah proses peleburan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik yang akan menghasilkan zigot, sama seperti pembahasan di proses fertilisasi.
di proses pembuahan pada sistem reproduksi manusia. Nah, pada tumbuhan pun perkembangbiakan generatif ini atau secara seksual, secara kawin ini ditandai dengan adanya pembuahan, yang dimana hasil dari pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Nah, lalu zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, pada tumbuhan, pembuahan itu terjadi melalui proses yang namanya penyerbukan. Apa yang dimaksud penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putih. Serbuk sari ini bisa jatuh ke kepala putih akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Jadi penyerbukan atau proses generatif ini dibutuhkan bantuan bisa angin ataupun serangga-serangga yang hinggap di bunga. Lalu selanjutnya itu perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin. Nah, ini tidak adanya peleburan, tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk vegetatif itu dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu meliputi rizoma, stolon, umbi lapis, tunas, umbi batang, daun. Nah, sedangkan vegetatif buatan itu ada mencangkok, lalu menempel, atau okulasi, lalu menyambung, menyetek, merunduk, dan juga dilakukan dengan kultur jaringan. Jika tadi kita sudah membahas dan juga sudah mengetahui perbedaan dan juga pengertian antara vegetatif dan juga generatif, selanjutnya akan kita membahas tentang reproduksi pada tumbuhan lumut dan juga paku. Lumut dan juga paku mengalami metagenesis, jadi ada dua reproduksi, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Nah, secara vegetatif, lumut dan paku ini menghasilkan spora. Nah, sedangkan untuk reproduksi generatif, lumut dan paku ini menghasilkan gamet.